Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Dinda. Hari ini kita akan belajar di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 1, dan di pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama, bentuk dan pola irama dalam lagu. Yang kedua, lambang atau simbol beserta artinya. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari jenis-jenis sudut. Aku anggota Pramuka. Praja Muda Karana disingkat menjadi Pramuka. Pramuka memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Lambang gerakan Pramuka berupa tunas kelapa. Anggota Pramuka dikelompokkan berdasarkan usia. Kelompok Pramuka berusia 7 hingga 10 tahun dinamakan Pramuka Siaga. Pramuka mengajarkan anggota untuk selalu bergembira. Semua kegiatan disampaikan dengan senang dan gembira. Ada banyak lagu yang dinyanyikan. Ada banyak permainan yang dikenalkan. Pramuka menjadi kegiatan yang menyenangkan. Mengenal Pramuka membuat anggota lebih mencintai negara Indonesia. Pramuka juga mengajarkan anggota menjadi anak yang mandiri. Pramuka mengajak anggota menjadi anak yang selalu riang gembira. Udin sudah menjadi anggota Pramuka. Udin menjadi anggota siaga. Udin dan teman-teman senang menjadi anggota siaga. Pramuka memiliki tepuk tangan yang khas. Tepuk tangan tersebut disebut tepuk pramuka. Nah, anak-anak, mari kita coba tepuk pramuka berikut ini ya. Tepuk pramuka. Prok prok prok, prok prok prok, prok 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 prok. Nah, nanti anak-anak coba melakukan tepuk pramuka ini bersama teman anak-anak. Nah, sekarang perhatikan lagu pantun berikut ini. Mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Pantun Pramuka ini bersama-sama ya. Pramuka selalu disiplin. Nah, anak-anak, dari lagu Pantun Pramuka yang kita nyanyikan tadi, bagaimana perasaanmu setelah bernyanyi dan bertepuk tangan? Nah, mengiringi lagu dengan bertepuk tangan itu sangat menyenangkan, bukan? Kegiatan bertepuk tangan ini dapat diganti dengan bertepuk meja. Selain itu, dapat pula kamu melakukannya menggunakan alat musik pukul. Cobalah melakukannya bersama teman-temanmu. Manakah iringan yang paling kamu sukai?
Nah, perhatikan kembali lagu pantun pramuka yang tadi ya. Apakah kamu menemukan irama yang sama? Jika iya, pada baris mana anak-anak? Iya, betul sekali, pada baris 1 dan yang kedua. Nah, apakah kamu menemukan irama yang berbeda? Baris manakah yang memiliki irama berbeda? Iya, betul, baris ketiga hingga ke baris keempat. Menurut lagu tersebut, anggota pramuka harus hemat dan cermat. Anggota pramuka juga harus selalu disiplin. Disiplin dalam berbagai hal, termasuk saat latihan. Anggota pramuka dilatih untuk mencintai negara Indonesia. Anggota dikenalkan dengan bendera dan lambang negara Indonesia. Anggota pramuka juga dilatih untuk lebih mengenal pramuka. Anggota pramuka juga dikenalkan dengan lambang gerakan pramuka. Lambang gerakan pramuka. Arti logo dan makna lambang gerakan pramuka dalam pembentukan karakter anak. Lambang tersebut diciptakan oleh Bapak Sunarjo Atmodipurwo, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja di lingkungan Departemen Pertanian dan kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Lambang ini ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 06 KN 72 tahun 1972. Lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi. Gerakan pramuka yang bersifat tetap, lambang ini diciptakan oleh Sunarjo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka. Lambang gerakan pramuka mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan ulet. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Yang kelima, akar kelapa kuat. Mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dan yang berikutnya, kelapa pohon yang serbaguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Nah, anak-anak bisa perhatikan penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putra ini ya. Nah, di sini ada tanda pandu dunia, kemudian ada papan nama, tanda lokasi atau pita daerah, ada pita nomor, kemudian ada lencana wilayah, tanda jabatan, kemudian di topinya ada tanda tutup kepala, kemudian di bajunya ada tanda pelantikan, tanda burung, tanda kecakapan umum, dan ada tanda kecakapan khusus. Nah, anak-anak bisa melihat gambarnya ya. Nah, kemudian ada penggunaan tanda atau atribut pada pramuka siaga putri.
Anak-anak dapat melihat tanda dan tata letaknya pada gambar berikut ini ya. Tunas kelapa digunakan sebagai lambang gerakan pramuka dan juga menunjukkan identitas. Sebuah negara juga memiliki identitas nasional. Tahukah kamu nama bendera negara kita? Bendera negara kita diberi nama Sang Merah Putih. Kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Identitas negara di Indonesia. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri-ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia tercantum dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 35-36C. Identitas nasional yang menunjukkan jati diri Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yang kedua, bendera negara, yaitu Sang Merah Putih. Yang ketiga, lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, lambang negara, yaitu Pancasila. Yang kelima, semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ada bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa merupakan unsur pendukung identitas nasional yang lain. Bahasa dipahami sebagai sistem perlambang yang secara arbiter dibentuk atas unsur-unsur ucapan manusia dan yang digunakan sebagai sarana berinteraksi antar manusia. Di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bendera negara kita yaitu Sang Merah Putih. Bendera adalah sebagai salah satu identitas nasional karena bendera merupakan simbol suatu negara agar berbeda dengan negara lain. Seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa bendera negara Indonesia adalah Sang Merah Putih. Warna merah dan putih juga memiliki arti sebagai berikut. Merah yang artinya berani dan putih artinya suci. Dan ada lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya diciptakan tahun 1924. Nah, pertama kali itu dimainkan pada Kongres Pemuda atau Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, lagu yang dikarang oleh Wage Rudolf Supratman ini dijadikan lagu kebangsaan kita. Ketika mempublikasikan Indonesia Raya tahun 1928, Wage Rudolf Supratman ini dengan jelas menuliskan lagu kebangsaan di bawah judul Indonesia Raya. Kemudian ada lambang negara yaitu Pancasila. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 36A bahwa lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila di sini yang dimaksud adalah
burung Garuda yang melambangkan kekuatan bangsa Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki warna emas yang melambangkan kejayaan Indonesia. Nah, setelah memahami lambang tunas kelapa, diharapkan anggota pramuka memiliki sikap nasionalis. Anggota pramuka harus mencintai negara Indonesia. Anggota pramuka selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Melatih kecintaan terhadap negara dapat dilakukan melalui kegiatan upacara. Tony menjadi pemimpin upacara saat latihan pramuka. Tony memberikan hormat kepada bendera. Perhatikan posisi tangan pada saat Tony hormat ini ya. Nah, cobalah jiplak tepi lurus tangan Tony. Lalu, tangan Tony kita geser, maka akan diperoleh hasil jiplakan yang disebut sudut. Tahukah kamu apa arti sudut? Ada berapa garis yang membentuk suatu sudut tersebut? Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, perhatikan gambar sudut di samping ini ya. Jadi, gambar di samping ini disebut sudut. Garis AB dan AC disebut kaki-kaki sudut. Titik A disebut titik sudut. Sehingga sudut adalah suatu daerah yang dibentuk oleh dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Nah, anak-anak, jadi ada beberapa jenis sudut. Yang pertama, ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang memiliki besar 90 derajat. Perhatikan contoh gambar di bawah ini ya. Nah, ini merupakan contoh dari sudut siku-siku. Kemudian yang kedua ada sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Nah, gambar ini adalah merupakan contoh dari sudut tumpul. Dan yang ketiga, ada sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Perhatikan contoh gambar di bawah ini. Nah, gambar ini merupakan contoh dari sudut lancip. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi pembelajaran hari ini? Alhamdulillah sudah paham ya. Nah, jadi anak-anak jangan lupa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp grup ya. Nah, anak-anak, ingat selalu protokol pencegahan COVID-19, yaitu dengan menerapkan 5M, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, dan membatasi mobilitas. Sekian materi pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kalian semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.